Sahabat Suara Tapian TV, kami berjumpa dengan seorang anggota Dewan terpilih di Kabupaten Dairi, namanya Nahanson Lumban Gaul SE. Dia seorang perantau dulu di Jakarta, berkarir menjadi seorang akuntan, dan kemudian pulang kampung ingin bangun kampung halamannya di Kecamatan Sumbul. Dia terpilih menjadi salah satu dari 9 anggota Dewan DPRD Kabupaten Dairi dari Partai Golkar. Kita akan berbincang dengan beliau. Horas Pak Nahanson. Horas. Senang bisa berjumpa di Suara Tapian TV. Boleh cerita awal tertarik menjadi politisi dan kenapa harus pulang kampung? Secara jujur, yang pertama saya itu pulang kampung di tahun 2022. Sebenarnya itu karena permintaan dari orang tua. Walaupun sebelumnya saya udah sangat tertarik untuk pulang ke kampung dan memang niatnya akan tua di kampung, menghabiskan masa tua di kampung. Dan berhubung orang tua meminta pulang, paslah waktunya. Sesuai dengan keinginan kita pulang ke kampung. Dan di kampung dari kawan-kawan kita sangat tertarik untuk mendukung saya. Dan saya juga ada ketertarikan dengan politik. Sehingga saya mempersiapkan diri dan coba berkomunikasi dengan tim, dengan teman-teman yang ada di kampung, apakah mereka mau mendukung saya kalau saya ikut di perpolitikan di kabupaten. Baik, Pak Nahanson, tolong cerita sebelum kita berbincang soal politik di Kabupaten Dairi ini, apa yang bisa kita dengar suasana masa kecil di Kecamatan Sumbul ini, bagaimana Anda dulu di Sumbul ini dan sekarang. Kami dengar juga bahwa keluarga dari Pak Nahanson adalah pengusaha dalam hal ini, punya toko ya di kecamatan ini. Ya. Cerita latar belakang dan pengalaman suasana di Sumbul. Kalau orang tua saya dulu sebenarnya itu dikenalnya dengan Lumban Gaul Parbakmi. Parbakmi. Ya. Oh, kenapa disebut Parbakmi? Karena memang usaha orang tua saya dulu adalah kedai bakmi. Biasanya orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa. Nah, dari kecil saya udah sangat banyak mengetahui adat budaya di Kecamatan Sumbul ini. Ya. Termasuk contohnya dulu dikenal dengan adat di sini namanya Siwalusuhu. Ya. Siwalusuhu yang mempertemukan ada 8 suku yang ada di Kecamatan Sumbul. Ya. Nah, itulah budayanya yang pertama sebelum waktu itu masih belum banyak marga-marga yang ada di Sumbul ini, terutama di Sumbul Kota. Itu nama adatnya dulu Siwalusuhu. Dari sana kita diajarin bagaimana itu bersosial. Dari orang kita dari Humbang, orang kita dari Tarutung, bagaimana dengan orang dari Samosir, dengan adat orang Karo, Simalungun. Nah, itu Silalahi termasuknya itu. Jadi banyak kita dididik bagaimana kita itu bersosial melalui Siwalusuhu. Itu awalnya. Jadi dari ketertarikan ini, bagaimana dengan bersosial ini, ya kita dididik oleh orang tua kita itu harus bagus dalam bersosial. Oke. Itulah Siwalusuhu namanya. Kita masuk ke ruang publik politik. Saya dengar juga bahwa keluarga atau abang Pak Nahanson juga pernah menjadi anggota dewan mewakili dapil ini juga. Iya. Abang saya almarhum Benito Lumban Gaul itu dulu di tahun, kalau tidak salah itu di sekitar tahun 2009. Ya. Beliau masuk dari partai PDS. Oh. Uyan di Hutasoid pendirinya. Iya, PDS. Baru di periode kedua beliau tidak menang, tapi adik ipar saya, Sonder Sembiring, menang dari partai pelopor. Oh. Jadi dari keluarga sebenarnya udah ada juga. Politisi ya. Politis. Nah, dari situ saya meneruskan untuk yang selanjutnya setelah
abang saya tidak ada lagi, dan adik ipar saya juga udah berhenti, tidak ngikutin lagi. Itulah yang membuat saya juga, kenapa juga tidak bisa kalau saya sendiri untuk meneruskan masuk di politisi ini. Artinya kepercayaan diri itu sudah ada ya. Baik, Anda terpilih menjadi anggota Dewan di Kabupaten Dairi dari Partai Golkar. Kami dengar Partai Golkar menang di Dairi 9 kursi 9 dari kursi. 35 kursi ini kan diraih oleh Partai Golkar. Partai Golkar yang menjadi pemenang. Kira-kira ke depan sebagai anggota dewan yang terpilih, belum dilantik ya? Belum. Kira-kira apa gambaran yang kita mau dengarkan? Apa yang Pak Nahanson lakukan nanti di Dairi? Kalau saya berkebetulan dari Dapil 4 di Kabupaten Dairi, Dapil saya itu adalah kecamatan ya, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Pegagan Hilir, dan Kecamatan Silai Sabungan. Kalau yang saya lihat, yang paling urgent untuk Dapil saya, Dapil 4 itu adalah infrastruktur. Infrastruktur yang sangat berpengaruh, di mana hasil bumi itu nilai jualnya akan sangat berpengaruh dengan hasil bumi, dengan infrastruktur, maka hasil bumi itu nilai jualnya akan sangat jauh merosot. Karena apa? Mereka-mereka yang mau mengambil hasil bumi itu harus memperhitungkan biaya transport dan kerusakan transportasi. Boleh kita bayangkan kalau mobil Eltor harus bawa 3 ton dengan infrastruktur yang rusak, ya itu dua kali jalan mungkin udah mobilnya makin rusak ya. Jalannya makin rusak. Jadi yang paling utama itu saya lihat di Dapil saya, Dapil 4 itu adalah infrastruktur. Oke. Kami juga dengar sebagai jurnalis yang lebih segmen Batak, kita kan selalu menggali apa yang menjadi semacam keluhan masyarakat. Termasuk kami dengar juga listrik sering padam di kawasan Dairi, terutama di Sumbul. Ya. Apa pendapat dari Pak Nahanson? Ya, benar. Listrik di daerah kita di Dapil 4 terutama di Sumbul ini memang sangat sering padam, dan itu juga sangat berpengaruh ke masyarakat karena banyak sebenarnya sekarang ini udah pengusaha-pengusaha yang harus membutuhkan listrik. Ya. Jadi saya rasa ini juga bagian dari kami. Setelah saya nanti dilantik, saya juga pasti akan memikirkan dan mencari solusi untuk listrik ini supaya tidak sering padam. Itu yang potensi-potensi untuk menghasilkan listrik, ya. Misalnya Lai Pandaron, ya, PLTU Renum, ya. PLTA Renum, ya. Kemungkinan bisa menjadi tersolusikan begitu. Ya, jadi kita harus cari solusinya. Kenapa, di mana kendalanya? Kenapa kita tidak bisa dapat bantuan listrik dari PLTA milik kita sendiri kan gitu? PLTA Renun. PLTA Renun adalah punya kita. Dia ada di daerah PLTA yang sangat dekat dengan Sumbul, tetapi tidak bisa mensuplai listrik untuk Sumbul. Nah, itu yang harus dicari solusinya. Saya jadi ingat seorang putra Sidikalang atau Dairi itu namanya Pikler Sinaga. Dia pernah menjadi direktur PLN di Indonesia Timur. Ya. Ini kan ahli yang sudah sangat berjasa, kata Dahlan Iskan, ya. Karena dia bisa menghadirkan banyak listrik lewat sungai-sungai begitu. Ya. Ini juga pikirannya kan perlu juga diingat soal listrik ya. Benar. Mungkin kita harus cari solusi atau kita sowan lah atau bertanya ke beliau. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak Nahanson, apalagi yang harus diperbaiki nanti sebagai dewan? Anda kan saya kira harus antusias juga karena ini menjadi dewan melayani masyarakat. Bagaimana era sekarang? Era digital ini kan kita penting memanfaatkan. Saya nggak tahu apa dampak positif negatifnya di kawasan khususnya Kabupaten Dairi ini. Tapi kita lihat sekarang
persaingan atau tantangan yang utama itu kan di dunia digital. Ya. Siapa yang memenangkan digital, dia yang menang begitu. Dulu Ya. siapa yang jago di koran, di media cetak, dia menang. Tapi sekarang kan pertarungan itu di media sosial begitu. Ya. Apa kira-kira gagasan Pak Nahan soal itu? Kita tidak boleh melawan atau menghindar dari digital. Ya. Karena itu udah eranya, sekarang udah era digital. Tapi kita harus bisa memanfaatkan era digital ini ke sisi positif. Ya. Nah, dari sisi sangat banyak sebenarnya sisi positif yang bisa kita lihat dengan media sosial, tidak harus berdampak negatif. Kalau yang paling saya lihat itu dari sisi orang tua, itu harus memantau perkembangan anak-anak Ya. dan membatasi anak-anak untuk memberikan gadget atau digital ini dengan batasan waktu atau dengan kontrol orang tua. Nah, itu nilai yang harus kita lihat supaya itu berdampak positif. Yang kedua, dampak positifnya kita harus bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang sangat berguna. Contohnya seperti saya masih memberikan di medsos harga-harga hasil bumi yang sehingga masyarakat di pedalaman yang jauh dari pasar atau pajak bisa mendapat informasi berapa harga pasaran nilai hasil bumi. Kami dengar juga Pak Nahanson jauh sebelum mencalonkan diri menjadi anggota Dewan pernah menjadi pelopor admin dari grup itu ya? Ya, grup FB Kecamatan Sumbul. Dan berdampak juga untuk pedagang dan petani ya? Iya, berdampak positif, sangat berdampak positif dengan kita hanya mengupdate harga pasar hasil bumi aja, itu udah sangat berdampak positif kepada masyarakat. Baik, saya dengar tadi Pak Nahanson sebut juga mewakili dapil 3 kecamatan ya? Ya, 3 kecamatan. Saya tanya soal pikiran gagasan Pak Nahanson soal pariwisata. Ya. Sekarang kan pemerintah pusat lagi menyetujui di kawasan Danau Toba yang bersentuhan langsung, terutama kecamatan Silahi Sabungan itu kan dari dairi begitu. Ya. Apa yang Pak Nahanson pikirkan untuk wisata ke depan, mengelola situs-situs yang ada di Silalahi begitu? Kalau di Silalahi sebenarnya itu dengan kita memperbaiki sistem pelayanan aja, sistem pelayanan kepada wisatawan itu udah cukup. Itu udah lebih malah dari cukup. Hanya memperbaiki sistem pelayanan dan kebersihannya itu udah. Karena apa yang ada di Silalahi itu udah tersedia semua untuk wisata. Karena di sana ada Aik Sipaulak Hosa, ada Tugu Silahi Sabungan, pantai-pantai yang sangat indah. Kita tinggal hanya merawat pantai, melayani wisatawan dengan sopan santun yang kita miliki, ya hanya itu ya udah cukup. Itu udah secara otomatis jadi daya tarik untuk wisatawan. Sebagai anggota Dewan, Pak Nahanson juga nanti akan berrelasi dengan pemerintah dalam hal ini eksekutif bupati ya. Ya. Dan pilkada secara keseluruhan di Indonesia nanti akan digelar di November tahun ini. Ya. Kita dengar tadi bahwa Golkar menjadi pemenang suara di kabupaten ini. Dan bertepatan bupati juga dari Golkar dan ketua DPD Kabupaten Golkar ya. Apa kira-kira ya persiapan dan target dari Partai Golkar untuk tetap sebagai petahana bisa memenangkan daerah 1 begitu? Ya, yang paling penting sebenarnya kalau di Kabupaten Dairi ini secara partai harus solid sama, karena kebetulan kita dapat 9 kursi untuk DPRD Kabupaten Dairi, tentu kita bisa mencalonkan untuk 1 calon bupati. Dan kebetulan kita punya bupati incumbent dan ketua DPD tingkat 2 juga. Saya rasa kita hanya berusaha untuk memenangkan dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan beliau pada saat periode pertama. Itu aja yang
saya rasa yang sangat penting. Oke, mungkin ya pertanyaan terakhir Pak Nahanson. Nanti akan dilantik, boleh disebut persiapan dan kira-kira bagaimana bermanfaat atau kekuasaan itu kan juga harus berdampak begitu. Sebagai orang yang mendapat hak istimewa, kursi anggota dewan, apa yang kira-kira nanti di awal-awal segera akan dimulakan lah. Tadi yang pertama itu sebenarnya target kerja saya adalah akan berjuang untuk infrastruktur. Itu yang pertama yang akan saya lakukan, infrastruktur. Yang kedua, khusus daerah saya sendiri, di daerah saya tinggal, di Sumbul, saya akan berjuang untuk air minum. Kenapa air minum? Karena air minum juga di daerah saya ini, termasuk di daerah Sumbul ini, masih terkendala. Karena sistemnya masih timer. Jadi masih bergantian, kapan ada air minum, kapan ada enggak. Nah itu masih sangat terkendala. Dan itu juga akan jadi target utama saya untuk setelah dilantik nanti. Ini Suara Tapian ini kan filosofinya. Kita belajar air. Jadi saya tertarik juga bertanya karena sebenarnya ini air. Bagaimana memang masalah air di daerah ini? Karena ini penting, kebutuhan utama ini air ini. Kalau tidak ada air, bagaimana kita sehat begitu? Ya. Jadi yang terjadi di daerah Sumbul Kota, jadi sistem dari PDAM itu hari ini kita dapat air, besok berhenti. Artinya jadi kita rolling. Contohnya yang jalan ini dulu, baru besok dia enggak, baru ke arah sini ganti-gantian. Nah jadi kita enggak ada dapat air setiap hari jalan. Apa sebenarnya kendala kalau Pak Nahanson lihat itu? Apakah karena bahan pengelolanya atau air mentahnya yang harus dikelola kurang gitu? Padahal ini kan dekat dengan Danau Toba. Sebenarnya sumber airnya sangat banyak yang ada di Sumbul ini. Cuman kita harus belajar bagaimana bisa menampung air itu sehingga kita bisa mengalirkan kapanpun setiap hari. Jadi ini hanya masalah penampungan aja. Jadi toren lah istilahnya atau apalah itu namanya. Jadi kita bisa catat imperatif atau kebutuhan yang Pak Nahanson temukan itu kan tadi jalan, air. Itu memang dibutuhkan masyarakat ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Terima kasih bincang-bincang kita ini Pak Nahanson. Kami dari Suara Tapian berterima kasih sekali lagi. Terima kasih. Koras.